Intinya gini, Anda harus tahu dulu keluarnya dari plexus brachialis. Kalau yang medianus itu keluarnya dari apa? Dari epicondylus medialis anterior. Anteriornya epicondylus. Kalau yang lunaris, posteriornya epicondylus medialis. Radialis di daerah mana? Ini daerah epicondylus lah. Keluarnya dari sini dulu. Jadi bayangnya dulu ya, saraf tuh kayak kabel, serabut kabel ya. Dia berjalan dan dia fleksibel banget. Karena dia berhubungan dengan pembuluh darah, dia melewati juga otot, ya, fascia dan sebagainya. Bisa saja ototnya terjadi misalkan spasme, menekan saraf akhirnya jadi orang tidur kelamaan salah posisi tidur, sering kesemutan misalnya seperti itu. Diare ente, misalnya kesemutannya ya, bedanya ya. Oke, begitu ya. Jadi yang jelas Anda harus tahu distribusinya. Kalau medialis ini di bagian palma 1, 2, 3 ya. Jadi 3,5 ini dari 4. Jadi kalau misalkan nanti pada saat tes ini atau keluhan ya pasien, saya tuh merasa ini ya Pak, kesemutan daerah ini bisa saja mungkin CTS atau di daerah mana? Maksud saya medianus ya. Kan bisa di sini bisa. Kan yang ketekan di daerah apa ini? Carpal tunnelnya. Ya enggak? Melewati ini bisa aja di sini. Di daerah anterior epicondylus. Ya enggak? Bisa saja di daerah bahu. Bisa saja di daerah mana? Ini loh. Daerah apa? Mungkin skaleninya, ya enggak? Platisma. Ini otot-otot yang rentan sekali dia bisa menekan saraf, khususnya yang pertama adalah medianus. Paham ya? Sehingga kalau pada keluhannya ada neuropati pada daerah kepala, leher, lengan, sesuai dengan jalur dermatomnya, khususnya sensorik. Kalau radialis ya ini kebalikannya di daerah dorsum. Kalau lunaris cuma ini yang biasa kasih cincin kok geringan mungkin ya kan, cincin kawin. Saya geringan enggak? Oh enggak ya belum ya. Jari 4 dan 5 ini lunaris. Kadang orang ngetik terus ya enggak? Ini loh kena ini di daerah beyond tunnel atau mungkin kena di mana meja. Anda tahu, ya kan? Itu. Oke, baik, langsung saja saya akan praktekkan untuk WWT 1 medianus. Posisi pasien agak sini, Pak. Oke, sini. Nah, yang pertama, ini komponen yang penting adalah posisi abduksi dulu. Posisi tidur telentang pasien, kemudian kita ada di ini ya, posisi di dalam seperti ini. Kemudian kita arahkan apa? Kaki kiri kita itu di sebelah depan ya. Posisikan dulu adalah abduksi pertama. Kemudian kita berikan fiksasi di daerah ini, daerah apa? Skapula maupun shoulder. Karena ini adalah untuk mendepresikan. Karena beda juga kalau misalkan di sini ya sama aja. Tidak ada tangan. Jadi tangan kita terapis ada di bahu, gelang bahu. Gelang bahu, Pak. Gelang bahu ya. Oke. Kemudian ini tungkai terapis ini sebagai tumpuan ini daerah ini. Ya. Kemudian posisikan ini abduksikan 110-an. Ya. Posisi seperti ini ya. Awalnya seperti ini dulu ya. Kemudian eksorotasi posisi horizontal
adduksi seperti ini. Kemudian ini yang terpenting, fiksasi pada jari-jari, semua jari-jari. Bukan begini ya, apalagi begini, tidak, kurang maksimal. Atau malah ini kan halal bihalal ya. Jadi ambil nih semua, jempol sama jari-jari semua. Jadi posisinya seperti ini. Nice stretching. Kemudian posisikan ini. Terus apa? Ingat, yang komponen utama juga adalah siku itu terakhir untuk diekstensikan. ASEAN adalah ini, bukan rotasi, ingat, bukan rotasi tapi apa? Lateral, ini rotasi nih salah. Lateral, oke. Rotasi itu. Lateral fleksi, kontralateral. Kontralateral berarti apa? Kalau yang di tes kiri berarti kanan. Oke, baik. Itu ya. Seperti ini ya. Jadi telur. Kemudian baru kita berikan ini. Maksimal. Ekstensi apa? Siku. Rasa sakit. Oh. Itu belum maksimal. Ya, artinya gini. Bisa saja tidak maksimal ya jangan dipaksa sih. Jadi seperti ini dari rasa dia. Rasanya gimana? Kesemutan? Tarik sarafnya apa ototnya? Ototnya juga bisa. Kalau ketarik sarafnya itu rasanya kayak kesemutan, strum dulu. Tapi kalau ototnya hanya tegang ya. Oke, baik, seperti ini maksimal. Ingat kemarin ada grade 1, 2, 3, masih ingat enggak? Malah ini capek lagi ya. Jadi tidak full RM, tidak sampai nyeri. Nek semene nyeri ya di sebelumnya. Jadi mobilisasinya nih. Nanti biasanya apa? Terasa apa? Kayak nyeri atau kesemutan daerah fossa cogiti dan di daerah jari-jari, terutama yang alur dari medianus. Oke, ketoran, daerah kita nyerah ya. Oke, baik. Ini ya, pastikan komponen utama adalah ini, depresikan. Depresi, kontralateral, ini bukan rotasi, terus ekstensi siku. Seperti ini. Kalau sendiri bisa seperti ini. Ini dulu ya. Oke. Masih seperti ini. Kemudian rotasi lurus seperti ini. Tarik. Ini kalau sendiri kadang kan maksimal. Lah, ini namanya self test maupun mobilisasi seperti ini. Tembok, dengan tembok. Jadi ditempelkan tembok. Ini supaya stabil. Kemudian dorong ke depan. Bukan gini loh mas. Ini kan jalur THR. Hitungnya ini loh ya. Belakang. Kurangnya ini. Tapi ke belakang. Oke, baik. Itu kalau sendiri. Kalau misalkan home program Bu, nanti latihannya untuk mediannya seperti ini ya Bu. Tempel tembok. Kalau dengan terapi seperti ini, lebih maksimal. Oke, baik. Ada pertanyaan? Awas ya Raisa. Ini ya salah apa? Memang nonton ini gampang. Kayak melakukan lari. Tapi harus mencoba. Kalau nggak coba. Oke, baik. Sekarang 2A. Nah, 2A ini alternatif dari tes medianus. Kalau tadi ini stretching yang ini lah. Kalau untuk yang 2A ada unsur exorotasi shoulder. Nah, kita balik. Yang tadi saya di dalam, sekarang saya di luar. Nah,
Sekarang kaki kanan saya di depan nih, gantian. Oke, baik. Nah ini untuk dorong ini. Yang penting pakai ini, ya, paha kita. Pak, aku nek pendek piye, Pak? Ini untuk ini. Karena tangan kita yang satu adalah untuk ini, untuk stretch. Ya, jadi kita mau fiksasi bahu supaya depresi, kemudian pegang di daerah ini, di atas elbow. Kemudian posisi sama, ini ya, depresikan, kemudian apa? Eksorotasikan. Ingat, saya lupa, yaitu tetap bukan rotasi, sorry. Lateral fleksi. Ya, rotasi orang-orang kayak ini, Mbak. Nggak ada ya. Oke, baik, saya ulangi. Depresikan ini, pakai ini, terus eksorotasi. Full eksorotasi. Ingat, jadi ini kita gerakannya seperti ini ya. Dengan syarat ini harus depresi. Ulur ini semua. Terasa? Nah, kalau terapinya gimana Pak? Ya sama mobilisasi, bisa 6 sampai 8 kali. Tergantung dari derajat nyerinya. Jangan kalau misalkan sampai sini udah nyeri, ya udah. Ya sini aja. Nanti naik lagi dikit. Terus lanjut sekarang 2B. Radialis. Radialis sama posisinya dengan yang 2A. 2A, 2B itu posisi sama. Cuma yang berbeda adalah yang 2A adalah ke rotasi ekso, yang 2B. Jadi gerakan ini. Masuk. Ya memang gerakannya gitu, ya. Gerakannya gitu. Ini jadi kalau sendiri seperti itu. Nah, kita kalau lebih maksimalnya ya dengan terapis. Kita nih kunci. Kemudian sama posisi saya naikkan aja ya biar kelihatan. Ini ya, jadi gini. Jangan dipergelangan, tidak bisa. Jadi semua diambil nih. Kemudian apa? Gerakan. Kontralatar masih tetap. Oke, ambil. Ini gerakannya. Di endo, ini endo fungsinya, terus ini palmar. Jadi tangan aja berfungsi semua. Kalau tadi yang ini adalah eksokan, tapi jangan salah pencet dulu ya. Jangan pencet di lunares, gereng. Jadi pas di sikunya. Megangnya jangan ditekem banget ya. Cuma ini hanya untuk muter. Ini adalah 2A. Ini adalah 2B. Yes. Sorry ya, Miss. Sekarang yang 3. Nah, yang 3 posisinya kayak lantai 1. Abduksi dulu mulai dari ini. Fiksasi pada bahu. Kita fiksasi dulu dengan ini supaya tidak terjadi apa? Ini. Cara apa? Bergerak ke abduksi. Oke, kemudian posisi ini. Kalau tadi kan begini nih, ya kan? Supinasi. Nah, sekarang adalah pronasi. Kalau yang LTD1 adalah pronasi ya, begini. Kalau yang LTD3 adalah supinasi. Supinasi posisi seperti ini, lateral fleksi, tahan, kemudian gerakan ke arah telinga. Ingat ini posisinya. Jadi ini nanti kalau ceknya, kalau ada keluhan ini di daerah jari kelingking, jari manis itu terasa kayak kesemutan seperti itu.
Ke arah telinga ya. Ke arah telinga. Jadi posisinya ini. Ditahan. Nah ini. Saya kenceng ini dari ini. Kayak apa ya? Saraf yang ditarik gitu loh. Oke, rasanya gitu. Dan namanya itu mau bisa saraf. Ini nanti ditahan ini. Jadi posisinya ke arah telinga. Jadi gini. Oke ya, baik. 1, 2, 3, udah selesai. Untuk upper. Yes, tak lanjut dulu untuk yang lower. Nah, lower ini untuk tes maupun mobilisasi saraf pada area lower. Nah, lower itu yang paling sering terjadi entrapment itu adalah sciatica, kalau tidak femoralis maupun obturatorius. Paham ya? Halo. Wis padha ngene-ngene wae. Dengarkan aku itu nanti. Sekarang ya kalau tadi plexus brachialis, cabang medianus, radialis, ulnaris. Kalau sekarang dari plexus lumbalis. L2 sampai S2 ya. Itu kan ada ke obturatorium, obturatorius. Itu yang mempersyaratkan adduktor hip. Jadi rasanya kalau dilipat paha sampai dengan adduktor itu kesemutan. Biasanya gitu. Atau daerah depan ini, daerah paha depan, quadriceps, itu femoralis L2, 3, 4. Atau bagian belakang. Kadang kan pasien tuh aduh, ini loh Pak, tongpes, tongpes ya, tongpes daerah entak ya. Ini loh, dari pantat sampai dengan betis, kan ischiadicus, ya nggak? Misalnya ischialgia atau sciatica namanya, sama. Udah bingung ya, penyakitnya sciatica atau ischialgia. Nah, kita nervus ischiadicusnya kan biasa orang misalkan duduk bersila lama, pantatnya tipis, kan tekan bisa ya. Atau sering batuk-batuk, ini kan wayai loro toh, bersih-bersih lah. Kira apa? Lumbalise ada yang ketekan lah. Yang pertama adalah sciatica test. Ini posisi kayak tes SLR atau Bragat. Kalau SLR cuma dulu saja. SLR cuma digini aja, 70 derajat. Nanti kesemutan deh ini. Ini strike leg raising. Kalau Bragat turunkan dikit 10 derajat, kemudian di dorsifleksi. Raexol ya, dorsifleksi. Itu Bragat test. Nah, sciatic test untuk yang mobilis saraf itu adalah 70 ya. Terus kemudian kita letakkan di pundak kita seperti ini. Terus kita sentuh ini di jari-jari. Kita kuda-kuda biasa aja ya. Tahan di lututnya supaya tidak extend fleksi. Kemudian berikan dorsifleksi. Rasa sakit di sini atau di mana? Oke, betis ya. Itu kan bisa aja nyeri radicular pain sama nyeri ini harus bisa bedakan loh. Nama stretching ya tetap pasti nyeri, katanya nyeri stretching otot. Tapi kalau yang radicular pain itu langsung kayak kestrom kok. Gereng gitu ya. Gereng. Nah, gereng gitu. Kena kestrom dong. Pengen nyoba. Ini jadi seperti ini. Nah, nanti mobilisasinya sama. 1, 2, 3, atau begini bisa. Ini nanti kamu posisi ini biar kelihatan ya. Kalau gini enggak ini karena tinggal saya muter. Coba gini aja. 1. Ini ambil ini ya jari-jari ya. 8 kali. Gentle loh ya. Loro. Ya sesuai dengan kenyamanannya. Oke, lemas dulu, relax. Caranya gitu terapinya, mobilisasi saraf. Coba. Pilihannya.
enak enggak? Enak. Yang pertama gue memang diminati ya. Ini mobilisasi saraf atau teknik flossing namanya. Flossing itu ditarik ulur tarik seperti ini. Jadi kayak saraf itu kan ada selubung aksonnya sama ini tau. Ibarat kayak rem. Rem ada kabel, ada selubungnya tau. Sembayang kira. Rem motor itu yang pakai apa itu? Yang rem Vespa pakai ini loh, namanya kabel. Nah, Matic kan pakai ABS semua ya. Discrete ya. Tapi yang ada kabelnya itu. Kolor kabel sama lah itu sama seperti itu. Nah, ini teknik flossing atau mobilisasi. Kalau tidak ditahan kan sama aja, ya enggak? Seperti ini harus. Oke, yang pertama bisa. Mau naik lagi, kita ke depan sedikit. Tarik lagi. Lagi. Udah. Nambah dikit, kita maju dikit, ya kan? Maju dikit gitu aja ya. Udah. Ya, sekarang yang kedua teknik selam. Selam posisinya adalah duduk. Nah, duduk ke sana aja biar di atas. Ingat tadi untuk tes pada lumbal spine ya, lumbal spine kan di sini nih. Ada nggak penekanan saraf di daerah lumbal maupun skiatik ataupun isiadipusnya? Nah, posisi duduk tegak seperti ini, agak maju dikit. Oke, baik. Mungkin ini diambil dulu aja. Ya. Baik ya. Terus tangan ini apa ini namanya? Kayak posisi istirahat ya. Hah? Ya, pokoknya seperti ini ya. Di belakang ya. Ini untuk sebenarnya apa? Untuk mengkoreksi tubuh. Kemudian, nah ini tinggal salah satu yang mana? Mau kanan dulu atau kiri dulu? Mungkin bisa diletakkan, mungkin tungkunya terlalu tinggi nih ya. Bisa seperti ini, ya. Kita di sini, samping lurus. Anjani tolong. Depan dikit. Oke, baik. Tahan ya, lurus. Kemudian pasien disuruh untuk membungkuk. Membungkuk dengan sekaligus kita berikan apa? Dorsifleksi. Kembali. Ini ya, seperti ini. Oke. Dengan adanya seperti ini, tekanan pada lumbal, penguluran juga, ini adalah jadi mobilisasi pada lumbal L2, 3, 4 sampai S2 sampai dengan ini. Iki dihapus ning kelas Oke, rayu. baik. Iki dihapus ning kelas rayu. Kalau dokumenter pribadi lah. Pastikan ini harus extension, jadi tahan. Kalau yang satu ya tinggal dari sama ya. Tunggu. Kalau ada penyakitan ANP, wah itu langsung ini aja nggak bisa. Bahkan di ini aja langsung lemes. Bisa dimengerti ya, itu selam tes. Terus yang ketiga itu adalah prone lying test. Itu posisinya adalah tengkurap. Ini untuk mengetahui adanya entrapment ataupun terjadinya gangguan saraf pada femoralis. Posisinya tengkurap biasa seperti ini, kemudian difleksikan lurus seperti ini ya, bukan biasa seperti ini, kayak jinjit. Oke, baik. Kemudian ini kita di bawah lutut seperti ini. Lemes biasa. Oke, baik. Kemudian tangan terapis yang satu memfiksasi pada daerah sakrum. Tetap udah, terus kemudian ini diangkat. Kayak stretching. Nah, ini makanya apa? Nyerinya di mana? Kalau pada liap psoas Anda sudah membedakan. Nyeri saraf sama nyeri otot di luar berbeda. Aduh mbak, sakit mbak. Mungkin pendek ototnya.
Beda. Karena kalau saraf itu rasanya kayak menjalar. Nanti ya closingnya sama 1, 2, gentle ya. Jangan 1, 2, enggak sakit ya. Oke, baik, itu bisa dimengerti. 8 kali mobilisasinya, 1 set ya. Terus satu lagi, mungkin ini enggak, ini saya tambahkan. Satu lagi adalah untuk yang obturatorius. Di daerah apa? Lipat paha sampai dengan aduktor. Ini yang biasa kadang, tapi memang ya jarang juga sih. Soalnya nek numpak motor metik keder kabeh motornya ya tuh jarak jauh. Linggingan. Nah, posisi sama, tengkurap seperti ini. Nah, posisikan abduksi, kita di bawah lutut, ini di depan ini. Kemudian abduksi, kemudian dengan posisi adalah eksorotasi. Eksorotasi dan eversi. Kelihatan? Ini seperti ini. Oke, baik. Kelihatan enggak? Karena kelihatan enggak? Oke, jadi eksorotasi kita ambil yang di lututnya, kemudian sama pegang di ini, kunci di ankle-nya untuk melakukan gerakan eversi. Oke, itu. Ini untuk mobilisasi saraf obturatorius atau daerah aduktor. Wis rampung prakteknya.